membuat aplikasi yang bertemakan Pilwali Surabaya. Nah, ketika itu kami punya sekitar 125 pendaftar untuk 59 aplikasi yang kita saring menjadi 25 aplikasi dan kita tentukan 8 pemenang. Nah, 2 diantaranya sudah berada di tengah-tengah smart listener sekarang gitu kan. Ada teman-teman dari Unfair dan ada teman-teman dari Suara Rakyat Surabaya. Yang Unfair ini terkait dengan pemantauan, sedangkan untuk Suara Rakyat Surabaya itu membantu teman-teman penyandang disabilitas khususnya tunanetra untuk mengakses informasi terkait dengan Pilwali Kota Surabaya gitu Mbak Erlina. Luar biasa sekali. Saya ucapkan selamat dulu deh buat 2 orang pemenang ini ya. Oke, dan ternyata memang masih muda-muda justru ya, karena pahlawan muda App Challenge. Iya, jadi memang kami beruntung kita melihat bahwa saya bilang generasi muda kita terutama Kota Surabaya ini apatis terhadap proses penyelenggaraan Pilwali gitu kan. Ternyata enggak juga, mereka cukup antusias. Dilihat dari jumlah aplikasi, dilihat dari siapa yang menang, dan dilihat dari bagaimana mereka berinovasi terhadap informasi-informasi yang ada terkait dengan Pilwali ini gitu. Oke, luar biasa sekali. Baik, itu dia tuh smart listeners. Jadi memang yang dilakukan oleh KPU Surabaya ini sangat menarik sekali. Artinya juga melihat antusiasme masyarakat, kemudian membuat acara seperti itu, dan kemudian outputnya juga nanti akan bermanfaat gitu kan. Dan yang menarik lagi sebenarnya ini pertama kali di Indonesia. Itu dia. Jadi penyelenggaraan kompetisi pembuatan aplikasi untuk pilkada. Jadi beberapa waktu yang lalu memang sempat ada kompetisi, tapi itu terkait dengan pileg dan pilpres. Tapi untuk pilkada yang diselenggarakan oleh KPU daerah itu baru pertama kalinya di Kota Surabaya, dan itu seharusnya bisa jadi motivasi buat kita semua menggali informasi dan data ke TPS 9 Desember nanti. Itu dia. Dan ini khusus masih di Kota Surabaya aja? Iya, hanya khusus Kota Surabaya. Luar biasa sekali, harus diapresiasi nih smart listeners. Oke, nah kaitannya dengan Perludem dulu Ya, nih, monggo. tadi ya Mbak Diah nih. Kalau dari Mbak Diah sendiri gimana nih Mbak Diah? Ya, jadi Perludem kami bekerja sama dengan KPU Kota Surabaya untuk menyelenggarakan perlombaan aplikasi ini. Motivasinya memang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama pemilih muda, dan peningkatan partisipasinya ini bukan cuma untuk datang dan nyoblos di TPS saja, tapi juga untuk berpartisipasi aktif bahkan sebelum di hari H. Jadi untuk melakukan pendidikan dan sosialisasi kepada pemilih, tapi kita melakukannya melalui teknologi informasi. Oke, luar biasa. Berarti artinya ini juga melihat bahwa pemilih muda di Surabaya itu jumlahnya banyak sekali gitu ya, maksud juga Mbak ya. Kira-kira akhirnya terlahirlah program atau acara ini gitu, acara perlombaan itu yang kemudian menghasilkan output seperti itu. Baik, oke smart listener, saya juga mengundang Anda untuk melakukan interaktif bersama kami di sini. Anda bisa telepon kami di nomor telepon 031 732 1498, SMS 0856 461 16889. PIN BBM Anda boleh menginvite 5158F514, atau Anda juga bisa mention ke Twitter kami di akun @smartfm_sbi. Oke, sekarang saya mau dengar dari mungkin Mas Triandi dulu atau Mas Aldo dulu nih, kira-kira sebagai yang membuat apps itu tadi gitu kan, kira-kira boleh diceritakan ke smart listeners apakah itu sudah bisa kita nantinya seperti apa gitu kan, digunakannya seperti apa, silakan. Iya boleh. Jadi aplikasi yang saya buat ini namanya Suara Rakyat Surabaya. Tujuannya ini untuk membantu masyarakat yang tunanetra dalam mencari informasi tentang pemilu. Nah, tapi selain informasi dia juga bisa bisa voting pakai aplikasi itu. Oh, bisa voting juga. Nah, itu kalau boleh tahu alat bantunya itu caranya gimana tuh? Mungkin kalau Mbak tahu Jarvis ya, kayak di Iron Man, gimana kamu bisa ngomong sama sama AI gitu ya. Nah, ini juga mirip-mirip seperti itu lah. Jadi ntar aplikasi ini bakal menjawab respon, terus kita bisa ngomong langsung gitu. Jadi tunanetra nggak perlu melihatnya, cukup ngomong langsung aplikasi. Wah, itu dia, luar biasa. Sekarang kalau boleh tahu berapa lama tuh proses pembuatannya, Mas? Sebentar sih, 2 hari. 2 hari aja? Wow, luar biasa. Dan itu Mbak Rina, kalau misalnya ngelihat aplikasi khusus suara Rakyat Surabaya ini, mereka itu pendekatannya lewat voice, lewat suara, dan menakjubkannya adalah ternyata barang ini itu bisa selesai dalam waktu 2 hari dan oleh pemuda. Itu menurut saya yang cukup amazed dalam prosesi kompetisi ini gitu Mbak Rina. Oke, hanya butuh waktu 2 hari, luar biasa sekali ya Mas Aldo ya. Oke, kalau misalnya Mas Triandi? Iya.
kita ada tim sebenarnya untuk aplikasi ini, yaitu namanya Inovasi Kreatif. Kita bikin aplikasi Unfair, yaitu aplikasi pelaporan kecurangan saat pilkada. Jadi kita menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pilkada ini. Jadi ketika masyarakat menemukan kecurangan di daerahnya, masyarakat bisa langsung upload gitu loh, dengan modal bukti foto, mungkin di foto gitu ya. Oke. Laporan akan langsung masuk ke Panwaslu. Jadi kita bikin 2 aplikasi. Di sini aplikasi untuk masyarakat untuk melaporkan, kemudian yang kedua laporan tersebut akan masuk di aplikasi Panwaslu seperti itu. Jadi teman-teman Panwaslu bisa menerima informasi awal tentang penyelenggaraan pemilu, kemudian Panwaslu bisa langsung update laporan tersebut akan ditindaklanjuti atau ditolak seperti itu. Oke, itu dia. Yang mana memang dua-duanya itu adalah membantu nanti jalannya pemilu gitu ya. Meski jalannya maupun prosesnya juga seperti yang Mas Aldo tadi adalah membantu orang-orang yang tunanetra gitu ya. Oke, baik smart listeners. Jadi itu tadi kita sudah tahu sedikit gambaran mengenai apa yang sudah dilakukan oleh KPU Surabaya dan juga teman-teman Perludem, serta ini masih mahasiswa semua ya? Iya. Oke. Oke. Belum saya. Oke. Dan ini kalau boleh tahu mahasiswa ITS semua. Yang satu ITS, yang satu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Wah, itu dia. Aduh, saya senang sekali nih. Kita harus bangga gitu ya, smart listener, sebagai warga Surabaya. Ternyata ini banyak sekali gitu anak-anak muda yang bisa menciptakan suatu kreasi atau penemuan yang bisa memudahkan gitu adanya gelaran pemilu serentak yang pertama kali di Indonesia ini. Kita masih punya banyak waktu bersama dengan narasumber saya. Nantinya kita akan gali lagi nih. Kalau sekarang hari ini atau sore ini mereka memberikan informasi di sini, nanti pasti kan akan ada sosialisasi selanjutnya. Nah, kira-kira akan ada event apa? Kita tunggu, mereka akan memberikan informasi kan kepada Anda. Kita masih menunggu interaktif dari Anda juga. Anda jangan kemana-mana, tetap di 889 Smart FM.